Ya. Kita masih bicarakan tentang topik karir ya. Jadi apabila teman-teman serius mau ke kapal, asah bahasa Inggris kalian dulu. Ya. Memang nggak harus perfect, tapi kalian harus bisa berkomunikasi. Itu poinnya. Karena kenapa? Pada saat kita interview, kita sudah pasti diinterview dalam berbahasa Inggris. Itu by agency. Pertama. Kedua, kita akan interview by user dari kapal pesiar yang akan menerima kita. Ya, itu yang kedua. Ketiga, kita akan interview pada saat membuat visa. Keempat, setelah visa keluar, kita akan interview di custom. Custom mana? Pastinya pada saat kita berangkat sampai di Amerika. Sebelum kita masuk ke dalam negara tersebut, kita akan melewati US Custom. Mereka akan cek paspor kita, dia akan pertanyakan, kita akan bertanya mereka. Di dalam perjalanan juga kita akan bertemu orang-orang, kita menanyakan sesuatu, membeli, dan kita akan buka. Kemudian dari situ kita di hotel, kita harus berbahasa Inggris juga. Ya. Dari situ juga sampai di kapal kita akan berbahasa. Jadi saran saya pertama kali, tingkatkan kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris. Masalah pendidikan gak usah takut. Seperti saya bilang sebelumnya, SMK boleh, boleh. SMA boleh, boleh. Yang sarjana S1 boleh, semua jurusan boleh. Dengan syarat punya pengalaman kerja 6-2 tahun di kapal. Ya, untuk berkarir kita harus menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kita antar negara, supaya kemampuan kita berbahasa Inggris juga lebih baik daripada yang lain. Bukannya saya salahkan kita, oh kita harus nongkrong, bergaul sama teman kita orang Indonesia, tidak. Itu tidak salah. Tapi saya menyarankan untuk meningkatkan kemampuan kita berbahasa Inggris, bergaulah dengan bangsa-bangsa, bergaulah dengan departemen. Karena di kapal itu ada yang namanya cross departemen atau cross training, ya. Tapi dengan cara pastinya kita harus menyelesaikan satu kontrak pertama kita dulu di departemen kita. Dengan adanya pengalaman itu, di kontrak berikutnya kita bisa mulai melihat departemen mana yang kita inginkan. Tapi kalau teman-teman sudah cocok di situ, ya silakan aja berkarir di departemen yang ada. Tapi contoh dari dining room, di utility dining room, saya mau ke bar, saya mau housekeeping, izin sama manajer kita atau supervisor kita untuk mendapatkan rekomendasi. Lalu kita akan cross training. Setelah cross training baik, kita akan pindah mendapatkan kontrak di kontrak berikutnya. Berarti pastinya di kontrak ketiga tuh paling cepat kita akan pindah departemen di departemen yang kita tuju. Setelah kita berhasil di departemen yang kita inginkan, lakukanlah pekerjaan kita dengan sungguh. Ya, bukan hanya sekedar udah jadi ini dapat, enggak. Lakukan dengan sungguh-sungguh yang terbaik, karena kita tetap dievaluasi di departemen manapun kita ada. Juga kalau berhubungan dengan tamu, kita akan mendapatkan guest comment, itu juga sangat penting. Jadi mari teman-teman lakukan semuanya dengan sungguh, dengan hati, ya. Karena jangan sia-siakan teman-teman dari muda saat ini untuk bekerja, untuk merubah kehidupan masa depan, ya, keluarga, bantu orang tua, adik-adik, istri dan anak kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Kemudian kalau emang sudah niat, lakukan, jangan tunda. Buat saya jangan tunda. Ya. Langsung tujuan kita mau kemana? Ya. Masalah biaya, semua pasti ada solusinya. Emang pasti ke kapal pesiar itu tidak murah, tapi ada solusinya. Ya. Mau pinjam saudara atau apapun itu terserah kalian. Tapi uang yang kalian pinjam 30-50 juta pada saat kalian berangkat pertama itu akan terbayar dengan cepat. Ya. Kalau kalian kerja sungguh, uang yang kalian dapatkan, dolar-dolar yang kalian dapatkan itu 2 kali gajian 50 juta itu kecil, 30 juta itu kecil, ya. Atau 2 bulan kerja akan terbayar. Selebihnya kalian akan menabung dan menabung, karena semua fasilitas sudah kita dapatkan. Kenapa sih bilang menabung dan menabung? Ya, kalau kita ke kapal pesiar, kita bekerja sudah jauh, kita tidak menabung, nggak ada gunanya. Ya,
Kenapa sih kita harus menabung? Karena di kapal itu kita semua yang kita butuhkan sudah kita dapatkan. Kamar gratis, makan gratis, seragam dapat. Jadi apalagi kita kerja dibayar, duitnya buat apa? Ya mau jajan bisa. Yang namanya kita jajan kan tidak harus menghabiskan semua uang kita dapatkan. Karena kita tinggalkan keluarga kita jauh di Indonesia. Ya, ada orang tua ya yang harus kita kembalikan, mereka pinjam uang untuk memberangkatkan kita, itu harus kita bayar sama mereka. Itu merupakan tanggung jawab kita ya untuk membayar, mengganti uang orang tua kita. Kemudian setelah utang lunas, ya kita juga bisa membantu kehidupan orang tua kita. Kalau kita istri, kita suami istri, kita berangkat, kita pinjam, pasti kan orang pinjam, kalau kita nggak bayar yang ditagih sama istri kita, ya transferlah sama istri kita. MoneyGram itu hari ini kita kirim, hari ini sampai. Ya, kita hanya kirim atas nama istri kita, nomor ID-nya berapa, kita bisa ambil di bank mana saja. Jadi istri kita juga bisa ambil untuk membayar utang, cicil, buat perjanjian sama teman yang meminjamkan, saudara yang meminjamkan, ya, atau pinjam sama orang tuh juga saya bayar. Itu bukan kewajiban kita untuk membayar. Ya. Setelah lunas, kita mulai menabung untuk kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Kebutuhan masa depan kita. Kebutuhan untuk anak-anak kita. Ini menabunglah, ya. Jangan boros.